Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Silakan Pak dulu. Baik, Pak. Ya. Bagaimana kabarnya, Pak, hari ini? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Bapak sebaliknya kabar baik hari ini? Alhamdulillah, saya juga dalam keadaan sehat sehingga saya bisa sampai di sekolah Bapak ya. Alhamdulillah berkat semua ya bahwa Bapak bisa hadir di sekolah kami di SMP 1 Kedupaka. Ya Bapak jauh-jauh dari Kabupaten Cianjur, dari Dinas Pendidikan dan Olahraga sebagai pengawas. Alhamdulillah sudah diberkahi untuk bisa datang ke sekolah kami. Ya, terima kasih Pak. Kalau dalam keadaan baik dan sehat, saya merasa senang sehingga Bapak bisa melaksanakan tugas ya dengan Alhamdulillah dengan sebaik-baiknya. Ya. Hari ini saya datang ke sini untuk mendampingi Bapak Ya, siap. di dalam Terima kegiatan kasih. program yang Ya. akan Bapak lagi kerjakan gitu ya, yang Ya, akan Bapak laksanakan. Nah, untuk pembicaraan kali ini, diskusi kali ini kita akan membicarakan tentang target lah untuk di awal dulu begitu ya. Siap, Di awal dulu. betul, ya. Nah, untuk kegiatan program tersebut ini apa nih yang akan Bapak kembangkan untuk satuan pendidikan di periode yang terdekat ini, Pak? Ya, Alhamdulillah terima kasih atas pertanyaan dari Bapak bahwa saya selaku Kepala SMP Negeri 1 Kedupaka memiliki perencanaan ke depan. Yang pertama sekarang ingin menciptakan dulu bagaimana mengkondisikan guru-guru kami dan staf di SMP 1 Kedupaka untuk meningkatkan kompetensi, diantaranya ya dengan mengadakan berbagai ya bimbingan baik itu dari rekan sejawatnya, dari seniornya, atau mungkin dari kepala sekolah, bahkan dari bapak pengawas itu sendiri, bagaimana berusaha supaya guru-guru dan staf kami itu termotivasi untuk meningkatkan kompetensi, diantaranya ya dengan mengadakan pelatihan atau workshop, mengikuti seminar-seminar atau webinar yang dilaksanakan. Nah, sebagaimana ini ya dalam periode ini terkait dengan merdeka ya diupayakan lebih giat lagi belajar termasuk dari PMM itu sendiri gitu. Oke. Ya, intinya yang tadi dapat saya tangkap, Bapak merencanakan ini melaksanakan peningkatan kompetensi guru ya, gitu. betul. Kompetensi guru. Nah, dengan peningkatan kompetensi guru tersebut tentunya Bapak punya tujuan bahwa guru itu harus meningkat potensinya. Betul. Kali Bapak bisa menyampaikan tujuan yang diharapkan dari peningkatan kompetensi itu. Ya. Silakan Pak. Ya, dengan meningkatkan kompetensi itu diantaranya bisa menciptakan iklim pembelajaran yang baik, terutama di kelas ya. Karena hal ini bagaimana seorang guru yang memiliki kompetensi dengan baik akan mengakibatkan bahwa anak-anak itu senang mengikuti pembelajaran dengan berbagai teknik, dengan metode, strategi dan sebagainya. Alhasil bahwa dari siswa-siswa itu akan menimbulkan semangat pembelajaran, jadi tidak monoton, bahkan dengan menggunakan berbagai pendekatan-pendekatan yang sekarang ini lagi digalakkan bagaimana supaya anak lebih menyenangkan pembelajaran baik di kelas maupun di luar kelas. Untuk keberhasilan tersebut nih, indikator-indikator yang Bapak inginkan agar pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik itu yang dilaksanakan oleh guru itu tadi bisa terlaksana dengan baik gitu kan? Ya, mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik. Indikatornya bahwa kalau dilihat dari kedepannya bahwa itu bisa dilihat dari rapor pendidikan ya. Untuk saat ini mengevaluasi bahwa dari dimensi dari tingkat numerasi dan literasinya masih kurang lah. Jadi punya obsesi bahwa kedepannya ingin meningkatkan dari kompetensi itu, terutama di kemampuan anak-anak dari numerasi, dari literasinya. Otomatis kalau guru yang memiliki kompetensi, insya Allah kedua itu tercapai dengan baik. Kemudian pembelajaran dapat menimbulkan menyenangkan di dalam kelas maupun di luar kelas. Kemudian hal lain nih
tanda-tanda atau ciri-ciri yang bisa terlihat langsung oleh Bapak yang dilakukan oleh guru nih untuk menempuh ke arah sana? Bekerja sama dengan tim, terutama dengan para wakil kepala sekolah atau pembinaan kurikulum, ya wakil kepala sekolah. Jadi ingin membentuk sebuah komunitas begitu ya, komunitas belajar di sekolah ini. Kemudian persiapannya diantaranya mengadakan pembinaan dari pengawas, kemudian dari kepala sekolah juga selalu memberikan motivasi, ada rapat-rapat tingkatan rutin yang bisa menimbulkan bahwa di situ perlu adanya sebuah komunitas belajar dan sebagainya yang menunjang terhadap keberhasilan pembentukan untuk meningkatkan kompetensi guru. Baik, berarti tadi Bapak menyampaikan bahwa di dalam ukuran tadi sudah dijelaskan melalui adanya peningkatan rapor pendidikan, gitu ya. Kemudian di dalam ciri-cirinya tadi indikator-indikator keberhasilan akan meningkatkan memberdayakan komunitas ya, komunitas belajar yang ada di sekolah. Tadi saya mendengar Bapak fokus terhadap adanya peningkatan literasi, kemudian ada peningkatan numerasi, nah gitu ya. Hal yang paling urgen di dalam kegiatan peningkatan kompetensi guru itu tadi dengan adanya kegiatan komunitas belajar, gitu ya, komunitas belajar. Apa yang perlu ditingkatkan nih di dalam pemberdayaan komunitas belajar tersebut? Hal-hal apa yang harus dilakukan gitu di dalam kegiatan komunitas belajar itu? Iya. Yang perlu ditingkatkan yaitu yang pertama, guru ya awalnya sebagai eksplorasinya bahwa guru itu harus sering mempelajari dari PMM begitu ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, baca dari referensi yang lain. Tapi yang paling pokok sekarang yang harus dititik beratkan itu guru mengikuti seluruh kegiatan-kegiatan tersebut fokus pada PMM, karena dari PMM itulah bahwa kita bisa belajar apapun yang ada untuk peningkatan kompetensi belajar itu. Semua saya yakin sudah tersedia di PMM itu sendiri, Pak. Bagaimana untuk bisa meningkatkan kemampuan, kemudian bisa bagaimana cara menirukan atau bagaimana ya mengadopsi tentang strategi, metode pendekatan pembelajaran itu ada semua di PMM. Jadi diupayakan bagaimana caranya nanti supaya semua guru dapat terlibat langsung, bahwa sekarang itu harus bisa lah mentransformasi pembelajaran itu ke arah yang lebih baik. Karena mau tidak mau untuk saat ini bahwa pembelajaran itu harus inovatif, kreatif, dan menyenangkan terhadap murid. Bagaimana dengan jadwal kegiatan kombelnya sendiri yang sudah diselenggarakan di sekolah Bapak? Mengenai jadwal kombel itu disesuaikan, Pak, karena ya untuk mengadakan komunitas atau pembelajaran di komunitas belajar itu memerlukan waktu yang khusus. Di antaranya dibentuk menyediakan dalam waktu seminggu 2 kali itu untuk bertemu tatap muka, ada baik di keseluruhan maupun ada tim kecil. Jadi jadwal itu secara periodik ada, jadi tidak mengganggu KBM untuk pengajaran langsung, yang tidak mengganggu KBM untuk murid lah begitu. Jadi ada di luar jam pelajaran. Nah ini mudah-mudahan bisa Bapak realisasikan dan itu nanti saya akan mendampingi di waktu-waktu periode yang akan datang terhadap pelaksanaannya gitu ya, terhadap pelaksanaannya. Luar biasa Pak. Nah kemudian untuk berbicara tentang tujuan agar tercapai, tentunya kan Bapak tidak bisa sendiri kan melaksanakannya gitu kan. Ya, bagaimana dengan dukungan yang diharapkan dari para guru yang ada di lingkungan Bapak? Ya alhamdulillah, mudah-mudahan kedepannya bahwa apa yang semua direncanakan karena ini menjadi kebaikan untuk perkembangan sekolah, mudah-mudahan semua guru dapat mendukungnya. Kami juga mengajak seluruh stakeholder sekolah ya yang peduli terhadap pendidikan di sekolah itu, termasuk dari warga orang tua, siswa atau komite, kemudian
guru, kepala sekolah, staf ini semuanya diharapkan mendukung, karena mau tidak mau bahwa untuk saat ini bahwa kurikulum mereka itu harus betul-betul tercapai ya begitu, karena kalau dirasakan memang awalnya itu merasa berat dan sebagainya, tapi kalau dilaksanakan menyenangkan juga. Oh ya ternyata seperti itu begitu. Hanya mungkin ada tantangan-tantangan kecil yang namanya ya sebuah tujuan pasti ada tantangan-tantangan dan sebagainya ya. Berarti adanya aktivitas, ya betul, aktivitas terutama dari guru itu sendiri ya gitu, dari guru sendiri ya. Untuk aktif di dalam kegiatan komunitas belajar ya, untuk betul. peningkatan kompetensi itu ya. Betul. Nah itu mudah-mudahan juga itu bisa terwujud sehingga guru itu betul-betul oh ternyata transformasi pendidikan yang sekarang itu bisa dilalui dan itu sangat berefek gitu ya terhadap kegiatan pembelajaran, terutama terhadap hasil capaian belajar yang sesuai dengan tujuan belajar dari peserta didik begitu ya. Untuk siapa lagi ini yang menurut Bapak yang bisa mendukung keberhasilan terhadap peningkatan kompetensi guru tersebut? Ya, jadi selain guru ya, bisa juga dari dari luar sekolah juga kan bisa ya, misalnya dari komite orang tua siswa yang diharapkan perlu dukungannya juga gitu ya, selain dari itu ya artinya Bapak melaksanakan program ini tentunya kan berdasarkan perencanaan ya gitu, tidak secara tiba-tiba gitu, sehingga harus ada keterlibatan stakeholder yang ada berhubungan terkait dengan satuan pendidikan ini. Ya selamat Pak, mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik sehingga Bapak sebagai kepala sekolah itu bisa memprogramkan kegiatan ini dan itu akan terakumulasi barangkali nanti kegiatannya sampai ke 1 tahun yang akan datang gitu ya. Terima kasih Pak. Dan ini sudah memberikan waktu untuk saya untuk bisa berkomunikasi dengan Bapak dan ini pembicaraannya sangat menyenangkan. Iya, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak yang sudah bisa datang ke sekolah kami dalam memberikan pembinaan, pendampingan sebagainya. Tentunya hari ini merupakan hari yang lebih berkah begitu Pak. Kami memiliki perencanaan yang baik ke depan, terutama untuk peningkatan guru yang hasilnya nanti berorientasi pada hasil pembelajaran siswa, ingin menciptakan iklim sekolah yang menyenangkan. Apabila guru sudah memiliki kompetensi, bagaimanapun cara belajarnya menarik, ya membuat perhatian kepada anak, ya alhamdulillah nanti akan berhasil dengan baik akhirnya pada anak. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih Pak, dan saya ucapkan selamat kepada Pak. Terima kasih. Rencananya berhasil. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan saya akan permisi, terima kasih. Ya. Saya karena harus menuju ke tempat yang lain. Ya Pak. Assalamualaikum. Salam.